Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Happy Sunday all. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan, nikmati hadiratnya. Angkat suaramu, agungkan namanya. Lebih dari segalanya, Dia Allah yang layak disembah. Come on, ku bersyukur selalu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, mari katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Thank you Lord. Sungguh kau dahsyat, yeah. Mari dengan pujian ini dari awal katakan bersama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam
Mari katakan. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Mari angkat tanganmu dan katakan, yeah. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, come on. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Sekali lagi mari katakan, tak ada lembah gelap, come on. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hey, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, hanya Kau ku percaya. Kaulah, katakan, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur, yeah. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu dan sembah Dia. Oh, kami tak takut apapun sebab Engkau beserta kami. Oh, kami punya Allah yang setia, sumber perlindungan, sumber kekuatan. Kami percaya, kami aman dalam perlindungan-Mu. Oh, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Hirarabashani haralamu. Oh, Kau layak dipuji. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, yeah, yeah. Kami bersyukur padamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Oh,
Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Oh haleluya, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh sembah Dia dan katakan, ku bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Yesusku, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala yang baik. Kami bangga miliki Engkau Bapa dalam hidup kami. Dan izinkan kami masuk lebih dalam lagi. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau lebih dari nafas kami, Engkau lebih dari segalanya. Engkau kepunyaan kami, Engkau berarti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Raja kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita. Haleluya. Tahun yang baru, musim yang baru, kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Dia, Tuhan Allah ada di antara kita dan jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Mari berikan tepuk tangan dan naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Let's go. Come on, dengan sukacita sama-sama katakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Everybody sing it. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh yeah, haleluya. Dia ada di antara kita. Oh, mari saudaraku, angkat suaramu, katakan pujian ini. Oh Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Amin. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Oh yeah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak.
sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Katakan sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh, yeah, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh yeah. Mari menyembah lebih lagi, naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukurmu. Let's go. Oh yeah. One more time, one more time. Hey, angkat suaramu. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur, hey, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selama-lamanya. Say, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Come on, nyanyi besarkan agung namanya. Oh, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh yeah, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Here we go, come on. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama musik mari memuji Tuhan. Haleluya. Oh yeah. God is good all the time, and all the time God is good. Oh oh oh, oh yeah yeah yeah. Segala pujian, pengagungan, penghormatan hanya bagimu Bapa, yeah. Mari biar jemaat Tuhan saja angkat suaramu dan katakan pujian ini. For the Lord is good. Let's go. For the Lord is good. Hey, come on, come on. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. And for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and
Kami siapkan hati kami untuk terima kasih firman Tuhan. Kami sepenuhnya milik-Mu Bapa, dan Engkau milik kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami persembahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, aku milik-Mu dan Engkau milikku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, yeah, yeah. Ku milik-Mu. Oh, mari dengan pujian ini bersama katakan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Katakan, sungguh ku terkagum. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh yeah. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Thank you Jesus. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours. Oh, and You are mine forevermore. I belong to You and You belong to me. Oh yeah. Mari angkat kedua tangan, menaikkan pujian ini. Mari katakan, I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Say, I am yours. I am yours
angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu dengan ucapan syukurmu, katakan pujian ini. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku milikmu untuk selamanya. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Selamat beribadah, selamat berbakti pada hari ini, hari Minggu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita saat ini adalah abnormal life. Jadi di mana situasi saat ini dalam keadaan situasi yang sulit ya, tapi kita mau hidup kita itu terus naik ya, bukan turun, terus tetap di atas rata-rata. Hidup kita terus mengalami hal-hal yang indah di dalam Tuhan, hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan, hal-hal yang berkat Tuhan yang luar biasa ya, berkat Tuhan yang double porsi. Nah, kita mau belajar pada hari ini tentang hari Sabat ya. Kita akan membahas hari Sabat karena hari Sabat adalah kunci untuk kita berjalan di dalam kasih karunia ya. Sepanjang tahun ini kita mau terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menghormati dan menguduskan hari Sabat di dalam kehidupan pribadi kita ya, bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus terus hidup di dalam hari Sabat ya, bersama-sama dengan Tuhan? Karena kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ya, kita baca kitab Kejadian 2 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi 6 hari Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, ya, termasuk manusia Adam dan Hawa diciptakan pada hari itu, ya, hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan hari ketujuh Tuhan beristirahat, ya. Tuhan beristirahat, ya. Dia mau rileks, ya. Dia mau rileks, dia mau menikmati hasil ciptaannya. Nah, kata Sabat itu sendiri, ya, artis dalam bahasa aslinya yaitu adalah celebration atau perayaan. Jadi Tuhan ingin merayakan, ya, apa yang dia lakukan selama 6 hari, ya. Dia ingin merayakan bersama-sama ciptaannya, Bapak Ibu, ya. Dia ingin merasakan bersama-sama dengan hasil ciptaannya. Dia pengen duduk tenang, ya. Dia pengen melihat, menikmati keindahan apa yang sudah diciptakan selama ini, dan dengan secara spesial dia ingin menikmati bersama-sama dengan manusia ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa pada waktu itu, ya. Pada waktu itu Adam dan Hawa hanya manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, dan dia memiliki waktu-waktu yang indah, ya, pada hari ketujuh itu sama-sama untuk menikmatinya. Nah, saya ambil contoh di dalam kehidupan kita, ya. Saya sudah berkeluarga, Bapak Ibu. Kalau saya bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dari pagi sampai sore, ya, itu dalam pekerjaan saya. Dan pada hari ketujuh, ya, hari Minggu, saya menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga, anak dan istri saya. Saya bisa pergi jalan-jalan, saya bisa pergi ke gereja, ya,
bisa pergi makan bersama-sama, ya, menikmati hari istirahat itu. Jadi itulah kenapa Tuhan juga ingin menikmati hari ketujuh itu, yaitu hari Sabat, bersama-sama dengan manusia. Nah, kita harus mengerti bahwa waktu kita melakukan, ya, menguduskan hari Sabat, ya, ada 3 hal yang terjadi, ya, dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama adalah Allah menguduskan, ya, setiap anak-anaknya yang mengerti dan menikmati serta melakukan hari Sabat. Jadi kita itu dikuduskan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita melakukan hari Sabat dengan sungguh-sungguh, maka kita dikuduskan. Nah, dikuduskan itu artinya adalah dipisahkan, Bapak Ibu, ya, dipisahkan. Jadi orang-orang yang dikuduskan, ya, karena kita disebut di ayat Alkitab yang lain dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, ya, imamat yang rajani. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, itu dipisahkan oleh Tuhan sendiri, ya, dari dunia ini, Bapak Ibu, ya. Nah, waktu kita mengerti bahwa kita orang-orang yang sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini yang jahat, yang penuh dengan dosa, maka kita adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Betul, ya? Kalau sesuatu yang kita pisahkan, ya. Contoh, kita nggak mungkin menyimpan barang yang berharga sembarangan, ya. Barang yang berharga kita taruh, geletakin di lantai, di teras rumah, kan nggak mungkin. Kita pasti simpan barang berharga itu di tempat yang baik, yang aman, ya. Mungkin dalam kotak, ya, yang anti air, kotak yang anti api, kita simpan, ya, berangkas contohnya, kita simpan barang-barang yang berharga di tempat itu, ya, kita pisahkan karena itu sesuatu yang sangat berharga buat kita. Nah, begitu juga Tuhan melihat kita waktu anak-anaknya sungguh-sungguh, waktu kita semua sungguh-sungguh melakukan menguduskan hari Sabat, maka kita itu dipisahkan oleh Tuhan dari dunia yang jahat ini. Amin, Bapak Ibu. Wah, kita ini orang-orang berharga dong. Betul sekali. Di hadapan Tuhan, kita ini orang-orang sangat berharga karena kita sudah dikuduskan, dipisahkan. Kalau kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, wah, betapa luar biasanya kita, betul, ya? Kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita hidup sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat, kita adalah orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu pasti senang, ya, menjadi orang-orang yang hidupnya berarti di hadapan Tuhan, ya. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan punya tujuan, Bapak Ibu, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan sembarangan Tuhan menciptakan manusia, ya. Itu ada tujuannya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan melakukan kehendak sendiri, bukan melakukan kehendak dosa, tapi melakukan kehendak Tuhan, ya. Salah satu kehendak Tuhan adalah memelihara dan menguduskan hari Sabat. Jadi itu yang pertama kita belajar pada hari ini, bahwa waktu kita sungguh-sungguh melakukan hari Sabat, maka kita dipisahkan oleh Tuhan daripada dunia ini. Nah, apa efeknya? Apa yang terjadi waktu hidup kita dipisahkan oleh Tuhan, ya? Kita bahaya boleh ada, Bapak Ibu, ya. Bahaya boleh ada menerpa dunia ini, bahaya boleh terjadi di dunia ini. Tapi kalau kita dipisahkan, maka bahaya yang terjadi di dunia ini tidak akan begitu menggoncangkan hidup kita, ya. Kita tidak begitu tergoncang dan kita tidak akan terkena mara bahaya itu. Tapi kita bisa terluput, kita itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kita itu hidup dengan luar biasa. Kita diselamatkan, kita disimpan oleh Tuhan seperti saya kasih perumpamaan tadi, seperti berangkas itu sendiri, ya. Kalau ada kebakaran, maka api tidak akan membakar apa yang di dalam berangkas itu. Jadi seperti itulah contohnya. Waktu ada hal-hal yang
besar terjadi di dunia ini, guncangan-guncangan, maka kita sudah dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan, dan guncangan itu tidak akan menimpa kita ya. Guncangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kita memiliki jalan keluar dari masalah itu Bapak Ibu ya. Sebagai contoh ya, waktu bangsa Israel di tanah Mesir ya, Tuhan memukul bangsa Mesir dengan tulah ya. Jadi tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung ya. Bagaimana tulah itu berjalan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Tapi Tuhan sudah memberi proteksi buat bangsa Israel, yaitu dia memberikan tanda palang di depan rumah ya dengan darah. Nah, waktu tulah itu berjalan, malaikat maut itu berjalan, maka malaikat maut itu melihat bahwa ada tanda merah itu, darah itu di palang pintu, maka tulah itu melewatinya. Tapi bangsa Mesir, mereka tidak tahu ya bahwa tulah itu akan datang. Maka anak-anak sulung bangsa Mesir itu direnggut nyawanya. Nah, seperti itulah perlindungan Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terus mengerti ya melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah memelihara hari Sabat. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu ya, hal yang luar biasa kita pelajari pada pagi hari. Yang pertama adalah waktu kita melakukan hari Sabat, maka kita tuh dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini, dunia yang penuh kejahatan dan dosa ini. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan dikuduskan. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita itu menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, orang yang sangat berharga. Barang yang berharga pasti dicintai ya. Orang yang berharga pasti dicintai oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang dicintai oleh Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti dia hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu di tengah-tengah COVID saat ini, hidup Bapak Ibu sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Amin. Nah, marilah kita terus melakukan ya, memelihara akan hari Sabat. Nah, arti yang kedua, bagaimana waktu kita menghormati dan melakukan hari Sabat, apa yang terjadi? Yang kedua, kita mau belajar, kita dapat menerima berkat double portion ya, atau berkat yang berlipat ganda dari apa yang seharusnya kita terima ya hari ini, dan kita akan lihat ya bahwa kita akan menerima berkat yang double portion, berkat yang berlipat ganda ya. Kita lihat waktu sebagai contoh ya, sebagai contoh adalah waktu bangsa Israel ya, waktu mereka melewati padang gurun, mereka itu berkeluh kesah ya, mereka itu berkeluh kesah di hadapan Musa. Wah, lebih baik kami di tanah Mesir saja makan daging, katanya ya, makan daging. Tapi di padang gurun, apakah kamu hendak membunuh kami? Ya, mereka berkata kepada Musa. Nah, waktu mereka berkeluh kesah ya kepada Musa, dan Tuhan melihat ya, Tuhan melihat keluh kesah mereka ya. Nah, saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 16 ya, Keluaran 16 ayat 21 sampai dengan ayat 23 ya. Keluaran 16 demikian. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang memungut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, Bapak Ibu, di Keluaran ini menceritakan tentang mana dan Sabat judulnya ya.
perikop dalam Keluaran 16, mana dan Sabat. Nah, ada hubungannya mana dan Sabat dalam cerita ini. Nah, waktu bangsa Israel tadi yang saya ceritakan sebelumnya, dia berkeluh kesah. Nah, akhirnya Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel dari padang gurun itu. Nah, mana ini diturunkan Tuhan seperti embun, ya. Mana ini adalah roti dari surga. Jadi pagi-pagi mereka mengumpulkan roti-roti itu dan mereka ambil secukupnya, ya. Mereka ambil secukup untuk satu hari. Kalau mereka ambil berkelebihan, mereka menyimpannya, maka besok paginya itu akan bau dan seperti berulat dan bau. Nah, Tuhan tidak mau mereka juga serakah. Jadi tiap hari Tuhan turunkan kebutuhan makan mereka. Tiap hari, tiap pagi mereka diberikan dan mereka harus ambil secukupnya. Nah, pada hari ke-6, karena hari ke-7 adalah hari Sabat yang tidak boleh mereka tidak boleh bekerja, mereka harus menikmati hari Sabat itu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menurunkan berkat mana yang double portion, ya. Jadi waktu mereka mempersiapkan diri untuk melakukan hari Sabat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sendiri yang memberikan berkat yang double portion, berkat yang 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan, ya. Kita perhatikan bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya yang sungguh-sungguh melakukan dan menguduskan hari Sabat. Dia yang mempersiapkan diri, karena hari Sabat harus dipersiapkan dengan betul-betul, Bapak Ibu, ya, dengan sungguh-sungguh hati, ya, hati yang betul-betul dipersiapkan, pikiran dipersiapkan, Bapak Ibu, ya, waktu kita dipersiapkan, ya, segala hal yang harus kita persiapkan sungguh-sungguh karena kita mau menikmati satu hari itu bersama dengan Tuhan. Nah, setelah mereka mempersiapkan hari Sabat dan Tuhan memberkatinya dengan memberikan berkat yang double portion. Nah, Bapak Ibu, apakah kita mau mendapat berkat yang double portion, ya, seperti bangsa Israel? Ya, tentu saja semua pasti mau, ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan berkat double portion, marilah mulai saat ini kita terus tetap tekun melakukan hari Sabat. Dan kita tetap terus menguduskan hari Sabat. Kita terus mau sungguh-sungguh mempersiapkan Sabat kita bersama dengan Tuhan. Nah, jadi orang yang menikmati hari Sabat, maka Tuhan akan memberikan berkat yang lebih, Bapak Ibu, ya. Itu hal yang luar biasa, ya. Yang pertama tadi, Tuhan menguduskan, Tuhan memberikan menguduskan kita, memisahkan kita. Kita adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan diberkati dengan berkat yang double portion. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya, kita belajar bahwa orang-orang yang menghormati hari Sabat, ya, mereka Tuhan akan memberikan kemenangan, ya. Jadi kemenangan dalam segala hal, dalam peperangan, ya, dalam peperangan rohani atau jasmani atau dalam kehidupan pekerjaan, profesi, Tuhan akan selalu memberikan kemenangan, ya, buat orang-orang yang menghormati hari Sabat, ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menghormati hari Sabat, ya. Beda sekali kehidupannya. Jadi orang-orang yang selalu menghormati hari Sabat, mereka memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam peperangan, Bapak Ibu, ya. Dalam banyak hal-hal yang peperangan macam-macam, dalam peperangan dalam pekerjaan, mungkin dalam pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam penyakit, pergumulan kita dalam sekolah atau yang lain sebagainya. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Nah, siapa yang berperang? Ya, kita tahu Tuhan kita yang berperang, ya. Kita hanya menikmati kemenangan itu, ya. Kita akan buka firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14, ya. Di sini perikopnya mengatakan menghormati hari Sabat. Ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu
pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, nah, apabila engkau menyebutkan hari Sabat adalah hari kenikmatan. Jadi Sabat itu harus kita nikmati, harus kita rasakan dengan hari yang luar biasa, ya, hari yang nikmat, ya. Jadi kalau kita menyebut hari Sabat hari yang nikmat, hari yang kita rindukan, hari yang kita nantikan, ya, maka dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, kata di sini dikatakan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, hari yang luar biasa. Hari yang mulia itu hari yang luar biasa yang kita terus nanti-nantikan, ya, terus kita rindukan. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, jadi urusan kita kesampingkan, urusan kita tinggalkan, ya. Jadi kita hanya menghormati Tuhan saja pada saat itu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah, berkata yang omong kosong tidak berguna, ya. Maksudnya tidak ada perkataan yang sia-sia yang tidak kita harus perkatakan. Ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, ya. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Wah, ya, kita akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita melewati puncak bukit-bukit di bumi. Berarti kita ada di atas, ya, bukan di bawah. Kita melewati puncak, berarti ada di atas dengan kendaraan kemenangan. Wah, dengan kendaraan kemenangan. Bayangin, ya, kita melintasi bumi, ya, melintasi di atas dengan kendaraan kemenangan dari Tuhan. Itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jika kita menghormati hari Sabat, ya, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Jadi kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberikan kita makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Jadi janji Tuhanlah yang mengatakan ini semua. Nah, Bapak Ibu, jadi waktu kita menguduskan, menganggap hari Sabat hari yang penuh kenikmatan, hari Sabat ada hari yang penuh keindahan, hari di mana kita menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Peperangan boleh ada, ya, masalah pergumulan boleh ada, boleh terjadi, peperangan besar pun boleh terjadi, ya. Mungkin peperangan yang menurut kita, wah, aku sudah tidak kuat, wah, musuh kita sangat besar, ya, waduh, kita berada di ujung tanduk misalnya, waduh, gelombang begitu besar, bahaya begitu mengancam begitu besar sehingga hati kita ciut. Tapi kalau kita setia melakukan hari Sabat, ya, menghormati, menguduskan hari Sabat, maka Bapak Ibu, janji Tuhan mengatakan bahwa kemenangan Tuhan sudah janjikan dan makanan Tuhan akan sediakan dan kita akan bersenang-senang, Bapak Ibu, ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi. Ini janji Tuhan yang luar biasa, ya. Janji Tuhan yang begitu indah, ya. Firman Tuhan tuh indah, ikut Tuhan tuh indah, Bapak Ibu, ya. Kalau ada orang ikut Tuhan tidak mengalami kemenangan, tidak mengalami keindahan, ya, kita harus bertanya, ya, apakah kita sudah benar berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah berada di dalam rencana Tuhan, ya? Karena tadi Tuhan menciptakan manusia harus tetap melakukan rencananya, kehendaknya. Nah, kalau ada orang yang sedih ikut Tuhan, banyak terus murung ikut Tuhan, terus banyak mengatakan hal-hal yang sia-sia, terus banyak yang berkeluh kesah selalu, banyak yang berpikiran negatif, berkata-kata yang negatif. Kita perlu bertanya, apakah kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya? Kita belajar hari ini khususnya untuk melakukan hari Sabat ini, ya. Apa kita punya sahabat dengan Tuhan, ya? Apakah kita
pernah melakukan keintiman dengan Tuhan pada hari Sabat itu. Nah, kita saat ini Bapak Ibu ya, mungkin ada yang berpikir, oh itu kan Sabat itu dalam perjanjian lama saja. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan perjanjian baru ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita ya. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah diberikan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita punya waktu yang berbeda ya dengan orang-orang pada kehidupan perjanjian lama. Mereka melakukan hari Sabat hari yang ke-7. Tapi saat ini Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus ya buat kita semua, buat saudara dan saya. Nah, Tuhan sudah ada dalam hati kita Bapak Ibu ya. Tuhan senantiasa ya bisa terus menetap dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Nah, tinggal bagaimana kita, apakah kita memberikan waktu setiap hari ya, waktu setiap hari, bukan hanya satu hari dalam seminggu ya. Pada saat ini Tuhan ingin menikmati waktu-waktu bersama dengan kita, anak-anak Tuhan itu setiap hari Bapak Ibu ya. Nah, secara konsep hari Sabat yang tadi kita pelajari ada 3 poin itu ya. Itu bagaimana mereka menikmati hari Sabat, mereka menguduskan, mereka menghormati. Nah, hal ini kita perlu pelajari bahwa apakah setiap hari kita menghormati Tuhan, menguduskan hari setiap hari bersama dengan Tuhan, menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap hari adalah hari Sabat, hari kita menikmati bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah punya waktu setiap hari ya bersaat teduh ya bersama-sama dengan Tuhan? Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan, kita sediakan waktu kita secara khusus dengan Tuhan. Nah, apakah kita sudah memiliki waktu-waktu yang spesial dengan Tuhan? Nah, yang Tuhan mau kita memiliki waktu-waktu yang spesial itu. Kita sudah belajar dari prinsip-prinsipnya dari hari Sabat itu. Dan sekarang kita mau menghormati setiap hari, setiap waktu dimanapun kita berada. Kita melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, kalau tadi di perjanjian lama, orang-orang menikmati Tuhan hanya satu hari, satu minggu. Tapi kita di perjanjian baru, kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau bersekutu dengan kita tuh setiap hari dan setiap saat dimanapun kita berada. Mungkin kita sedang bekerja tapi kita tidak bisa bermain gitar atau tidak bisa menyanyi, tapi kita terus dalam hati kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita memiliki kemenangan. Ya, Tuhan mau hidup kita memiliki janji-janji Tuhan. Itu Tuhan rindukan Bapak Ibu ya. Kita mendapatkan janji Tuhan, kita mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Kita mau dikasih Tuhan, kita mau dibuat orang spesial di mata Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan jadi spesial ya di satu tempat yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tapi apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah meluangkan setiap hari waktu ya bersama dengan Tuhan? Atau di saat-saat seperti ini ya banyak orang-orang yang dalam masa-masa COVID ini ya gereja masih offline ya, seperti gereja kita hanya online. Apakah waktu kita tetap bersama Tuhan atau dengan disibuki dengan kesibukan yang lain ya? Contoh ada hobi yang lain kita kerjakan, kita lebih senang dengan hobi kita ya, banyak macam hal ya, hobi tanaman, hobi binatang, hobi sepeda, dan hobi yang lain-lain kita lakukan. Kita melupakan Tuhan. Kita mau belajar saat ini Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan waktu-waktu yang intim dengan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Kita sudah belajar prinsip tadi, kita harus menghormati hubungan yang intim dengan Tuhan dan menikmati. Itu yang kunci. Apa kita sudah menikmati Tuhan dalam hubungan-hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau kita sudah menikmati, berarti kita terus merindukan, kita haus
haus terus berhubungan dengan Tuhan, dan disitulah kita akan melihat bahwa kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, saya mau bersaksi apa yang saya sudah lewati tahun 2020. Ya, 2020 diawali dengan saya mengalami banjir. Jadi banjir itu wah cukup luar biasa, buat barang-barang usaha saya kena banjir. Dan kebetulan saat ini juga saya sedang merenovasi rumah dan kebutuhannya juga banyak Bapak Ibu. Jadi saat awal tahun 2020 saya terkena masalah yang luar biasa ya, dan di bulan Maret COVID melanda Indonesia sampai sekarang. Nah, penjualan drop dan juga banyak masalah ya di pembayaran ya. Saya harus bayar utang, harus banyak yang diurus segala macam. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melewati 2020, saya luar biasa cukup kaget juga setelah melewati 2020 ini. Jadi setelah dihitung-hitung ya sama pabrik, ada 2 pabrik ya. Wah, ada ini satu pabrik, wah saya dapat mencapai target katanya gitu ya, Bapak Ibu dapat hadiah ya. Nah, saya berpikir wah nggak disangka-sangka ya, saya sampai target juga ya, apa yang pabrik targetkan saya sampai gitu. Jadi dapat bonus ya di tahun ini. Jadi saya bersyukur ya Bapak Ibu ya, walaupun di tengah goncangan yang terjadi, tapi toh omset saya ya dibilang tinggi sekali enggak, tapi ya lumayan bagus lah Bapak Ibu ya. Artinya saya banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Itu apa yang tidak pernah saya pikirkan ya. Saya mana pada saat-saat itu COVID itu saya banyak khawatir Bapak Ibu. Wah, harus merumahkan karyawan apa enggak gitu. Tapi saya berpikir, kasihan karyawan saya nanti kalau saya rumahkan, nanti bagaimana kehidupannya anak istrinya ya. Saya bertahan ya, kalau agak sepi penjualan ya Sabtu saya liburkan seperti itu Bapak Ibu, tapi saya nggak rumahkan mereka, tetap saya bertahan. Malahan tambah karyawan baru 1 untuk tenaga administrasi. Ya, saya lebih banyak lagi pengeluaran ya. Tapi di situ saya lihat ya, Tuhan berkati ya. Malah ada langganan baru yang pengambilannya lumayan banyak dan rutin dan pembayarannya bagus. Nah, itu juga hal yang luar biasa Tuhan berikan. Itu saya tidak menyangka gitu Bapak Ibu ya. Tuhan berikan ya. Tuhan bersediakan, Tuhan berikan kemenangan, yaitu berkat-berkat yang secara jasmani, tapi dalam hal yang rohani juga. Saat-saat ini kami sekeluarga bisa kumpul bersama-sama ya, anak-anak saya semua yang tadinya kuliah anak saya satu yang paling besar kuliah di Malaysia, tapi sekarang ada di rumah kuliah online tuh juga berkat buat kami untuk terus kami bisa mempunyai waktu yang bersama-sama. Yaitu saya lihat ada hal positifnya. Jadi Bapak Ibu ya, kita bisa membangun hal yang lebih baik lagi ya. Bagaimana kita menyiasati waktu-waktu ini ya. Bukan waktu-waktu yang sulit ini jangan kita mengeluh terus ya, tapi kita mau mencoba memulai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan terus menuntun kita, membawa kita mendapatkan kehidupan yang besar, yang luar biasa, yang indah di hadapan kita ya. Mari Bapak Ibu, kita sudah belajar ya pada hari ini, yaitu bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Bagaimana kita harus menghormati hari Sabat, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari ya. Bagaimana kita harus memulai waktu kita di hadapan Tuhan ya. Kita melakukan aktivitas juga untuk tetap menghormati Tuhan dengan takut akan Tuhan. Jadi waktu kita dalam aktivitas, kita tetap memiliki rasa takut akan Tuhan ya. Kalau kita memulai hari itu dengan keintiman dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya sampai firman Tuhan hari ini saya sampaikan cukup sampai di sini. Tapi saya berharap firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini supaya hidup kita terus mempunyai kemenangan di hadapan Tuhan, dan kita boleh menjadi saksi dan berkat
dimanapun kita berada, kita bisa cerita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Terima kasih buat waktunya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami belajar tentang hari Sabat ya Tuhan, bahwa dalam hari Sabat itu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang pertama kami dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Yang kedua kami memiliki berkat yang double portion. Yang ketiga kami mempunyai kemenangan demi kemenangan. Dan itu Tuhan Yesus kami mau lakukan setiap hari ya Tuhan. Kami mau lakukan keintiman, hubungan yang intim dengan Engkau setiap hari, sahabat setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan Yesus, beri kami kemampuan ya Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kami, Roh Kudus berikan kami kemampuan, Roh Kudus terus berbicara bagi kami semua ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Bawa kami terus Tuhan naik tinggi Tuhan Yesus, bawa kami terus Tuhan hidup boleh benar di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari kita akan persiapkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah dengan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam nama Anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus dari mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.